What is it? Good morning. All right, come on. I'll see you in the car. Hurry up. Bye. Bring it back with an empty tank of gas and a used back seat. Let's do this. I graduated. I don't have to ever do homework again. I'm good, thanks. He refused to reschedule or let Anthony's... Doesn't really mean... You tell me to leave. Di suatu malam terlihat seorang pria yang sedang berlari sendirian di sebuah jalan yang sepi. Tiba-tiba ada seseorang muncul di hadapannya. Lalu orang itu mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menikamnya. Dan dari sini cerita akan dimulai. Film berfokus pada seorang wanita paruh baya yang terbangun dari tidurnya. Wanita itu bernama Sharon. Lantas ia segera beranjak dari tempat tidurnya dan membersihkan diri. Kemudian ia segera membangunkan anak laki-lakinya yang bernama Anthony. Tak berselang lama terlihat seorang laki-laki yang mendatangi rumah Sharon. Ternyata ia seorang polisi yang bernama Teddy. Di sana Teddy mengatakan jika pelaku pembunuhan suami Sharon belum ditemukan. Di sini baru diketahui ternyata Teddy seorang polisi yang menangani kasus itu. Ternyata pria yang terbunuh di awal film adalah Marcus, suami Sharon. Di sini Sharon merasa sedikit kecewa dengan kinerja Teddy. How's he doing? A month. Tak berselang lama terlihat Anthony yang telah tiba di sekolah. Ketika ia membuka lokernya, tiba-tiba banyak lembaran kertas berjatuhan. Di sana Anthony merasa begitu jengkel, namun ia tak berani berbuat apa-apa karena ia tahu pelakunya adalah Kilby, teman sekelasnya. Dan benar saja, di saat yang sama Kilby muncul di sana dan kembali memprovokasi Anthony. Beruntungnya seorang pemuda bernama Dylan muncul dan meminta Kilby menghentikan aksinya itu. Dan ternyata gertakannya mampu menghentikan aksi Kilby. Lalu Anthony segera pergi dari sana. Begitu juga Kilby, ia segera meninggalkan tempat itu. Ternyata kertas itu berisi foto ibu Anthony. Sementara di tempat lain terlihat Sharon yang sedang berada di meja kerjanya. Tiba-tiba ia mendapat email dari orang tak dikenal yang memintanya untuk berhati-hati. Melihat email itu, Sharon pun merasa penasaran siapa orang itu. Di saat yang sama asistennya yang bernama Kathy tiba-tiba masuk dan memberikan foto-foto rumah mewah. Ternyata Sharon mempunyai bisnis jual beli properti. Di hari berikutnya terlihat Anthony yang sedang sendirian. Tiba-tiba Dylan memperkenalkannya kepada seorang gadis cantik bernama Megan. Di sana ia juga meminta Anthony untuk datang ke lapangan dan ikut bermain bola. Tak berapa lama terlihat Anthony yang memenuhi panggilan Dylan. Namun sialnya di sana ia harus berhadapan dengan Kilby. Seketika Kilby langsung mendorong Anthony sampai terjatuh. Melihat aksi Kilby, pelatih pun terlihat marah dan langsung mengusir Kilby. Setelahnya terlihat Dylan yang menghampiri Anthony di ruang ganti. Di sana Dylan memberikan semangat kepada Anthony dan selalu menghiburnya. Melihat Dylan yang begitu baik padanya, ia pun menanyakan mengapa ia begitu perhatian padanya. Padahal mereka baru saja kenal. Dylan pun mengatakan jika ia merasa senasib dengan Anthony karena ayahnya juga telah tiada. Sementara di tempat lain terlihat Sharon yang telah kembali ke rumahnya. Namun Sharon tak melihat keberadaan Anthony. Ia pun merasa khawatir jika terjadi apa-apa dengan Anthony. Di tengah kegelisahannya, ia mendengar suara mobil yang datang. Ternyata Anthony pulang bersama Dylan. Di sana Anthony memperkenalkan Dylan kepada ibunya. Lalu Sharon segera mengajak Dylan masuk ke rumah. Sorry, come on in.
Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Anthony yang mengajak teman-temannya untuk ngumpul di rumahnya. Melihat Sharon dari kejauhan, Dylan sepertinya terpesona dengan kecantikannya. Tiba-tiba Dylan berpamitan untuk ke kamar mandi, tapi bukannya ke kamar mandi, ia malah masuk ke kamar Sharon. Ketika ia sedang memandangi foto Anthony dan keluarganya, tiba-tiba Sharon muncul di sana. Di sana, Dylan berkelit jika ia ingin mencari kamar mandi, lalu melihat foto Anthony dan keluarganya. Lantas ia kembali teringat dengan ayahnya yang telah tiada. Mendengar itu, Sharon pun ikut merasa prihatin, walaupun awalnya ia merasa curiga dengan Dylan. Namun ia segera menunjukkan kamar mandinya. There is a bathroom right back there. Esok paginya terlihat Sharon yang masih memakai baju tidurnya berjalan ke dapur, tapi ia dikejutkan dengan keberadaan Dylan di sana. Ternyata Dylan sedang menunggu Anthony yang ganti baju. Di saat yang sama Anthony keluar dari kamar dan segera mengajak Dylan berangkat ke sekolah. Dylan pun segera berpamitan kepada Sharon dan menyusul Anthony. Berapa lama terlihat Sharon yang hendak berangkat kerja. Tiba-tiba ia melihat selembar kertas yang berisi teror untuknya. Ia pun segera memasukkannya ke dalam tas, lalu ia segera keluar dari sana. Sesampai di tempat kerja, ia menunjukkan kertas itu kepada Katie. Lantas Katie menyarankan agar Sharon melaporkannya kepada Teddy, agar Teddy bisa menyelidiki siapa pengirim teror itu. Namun di sini Sharon terlihat ragu untuk melakukannya. Sementara di sekolah terlihat Anthony yang sedang bersama Dylan. Di saat yang sama, Megan terlihat melewati mereka. Lantas Dylan meminta Anthony untuk menghampirinya dan mengajaknya berkencan. Sesampai di rumah, Anthony mengatakan kepada ibunya jika malam ini ia akan berkencan dengan Megan. Melihat Anthony yang begitu bahagia, Sharon pun merasa ikut bahagia. Very handsome. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Dylan dan Megan yang menghampiri Anthony. Lantas Dylan meminjamkan mobilnya kepada mereka berdua untuk pergi berkencan. Sementara ia akan menunggu di rumah bersama Sharon. Di sana Dylan tak henti-hentinya memandangi ibu sahabatnya itu. Sepertinya Dylan tertarik kepada Sharon. Sementara Megan dan Anthony terlihat begitu menikmati malam itu. Tapi tak disangka ketika Dylan duduk termenung sendirian, ia mendengar suara gemercik air dari kamar mandi. Ia pun segera menghampiri suara itu. Ternyata di sana ia melihat Sharon yang sedang mandi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Dylan langsung melepas pakaiannya dan masuk ke sana. Tak disangka reaksi Sharon sungguh di luar dugaan. Ia sama sekali tak menunjukkan rasa marah. Melihat reaksi Sharon, Dylan pun langsung mengaktifkan rudalnya dan segera menancapkannya. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Anthony telah kembali ke rumah. Beruntung pertempuran mereka sudah selesai dan mereka pun segera menemui Anthony dan bersikap seakan tak terjadi apa-apa. Confidence I needed to just go for it, man. Perfect. Thank you. Esok paginya terlihat Sharon yang terbangun dari tidurnya. Lalu ia segera keluar mengantar Anthony. Ternyata di luar sudah ada Dylan dan Teddy yang sedang asik mengobrol. Tak berselang lama, Dylan dan Anthony pun segera berangkat ke sekolah. Lalu Sharon kembali menanyakan bagaimana kasus pembunuhan suaminya. Namun Teddy mengatakan jika ia belum bisa menemukan pelakunya. Di sini Sharon merasa sedikit khawatir jika Anthony menjadi sasaran berikutnya. Sementara Dylan yang telah tiba di sekolah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Kilby yang mengatakan jika ia tahu siapa Dylan yang sebenarnya dan ia mengancam akan membuka kedoknya. Mendengar itu, Dylan sepertinya merasa khawatir dan ia langsung pergi meninggalkan Kilby. Entah siapa sebenarnya Dylan hingga ia terlihat khawatir dengan ancaman Kilby. Ternyata Dylan pergi menemui Anthony dan meminta Anthony untuk berbohong. Entah apa yang direncanakan Dylan, tiba-tiba ia menyerang Kilby dan mengatakan jika Kilby telah melukainya dengan pisau. Di sana Anthony pun mengiyakan pengakuan Dylan di depan para guru dan ibunya. Sesampai di rumah, Sharon masih tak percaya dengan apa yang dilakukan Kilby. Ia semakin khawatir dengan keadaan Anthony.
Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata Dylan mengirim pesan kepadanya. Ternyata Dylan meminta Sharon untuk menemuinya di sebuah rumah yang ternyata rumah Sharon yang hendak dijual. Sampai di sana, Dylan langsung menyosor bibir Sharon. Di sana mereka berdua terlihat begitu menikmati adegan itu. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Megan merekam adegan itu. Lalu tanpa menunggu lama, Dylan langsung mengaktifkan rudalnya dan segera menancapkannya. Di pagi harinya terlihat Anthony yang terbangun dari tidurnya. Tapi ia tak melihat keberadaan ibunya. Ia pun berusaha mencarinya. Namun ia tetap tak menemukannya. Ia pun memutuskan untuk segera berangkat ke sekolah. Sementara Sharon yang masih bersama Dylan dikejutkan dengan suara bel berbunyi. Ia pun segera membangunkan Dylan dan membukakan pintu. Ternyata orang itu adalah Katie. Melihat Katie datang sepagi ini, Sharon pun khawatir jika ia melihat keberadaan Dylan. Beruntung, sampai di dalam Dylan sudah tak ada di sana. Lalu Sharon mengatakan jika ia semalam bertengkar dengan Anthony, lantas ia tidur di sana. Sementara Anthony yang sudah tiba di sekolah dikejutkan dengan kedatangan Megan yang terlihat terburu-buru. Ternyata Megan ingin menunjukkan video Dylan yang sedang beradu jigong dengan ibunya. Di sana Megan juga mengatakan jika Dylan memintanya bertemu di tempat itu. Sepertinya Dylan sengaja ingin memperlihatkan kedekatannya dengan ibu Anthony. Di sana Megan juga menanyakan apakah benar Kilby yang melukai Dylan. Namun Anthony seperti tak menghiraukan Megan. Lalu ia segera pergi meninggalkannya. Tak berselang lama terlihat Dylan yang menghampiri Megan. Di sana ia langsung mengambil handphone Megan dan mengirim video itu ke handphonenya. Tak ingin terlibat terlalu jauh, Megan pun segera pergi meninggalkan Dylan. Sementara di tempat lain terlihat Sharon yang sedang bersama Katie. Tiba-tiba handphone Katie berdering. Ia pun segera mengangkatnya. Tiba-tiba ia diam tanpa sepatah kata pun. Ternyata orang itu memberitahukan jika video Sharon dan Dylan sudah tersebar di internet. Melihat itu Sharon pun merasa bingung. Di saat yang sama terdengar suara bel berdering. Ternyata Teddy datang mencari Sharon. Tapi sebelum Teddy berkata apapun, Sharon lebih dulu menceritakan jika videonya saat beradu jigong dengan Dylan tersebar di internet. Mendengar itu Teddy merasa kaget, lantas Teddy menanyakan apakah ia tidur dengan anak itu. Dengan jujur Sharon pun mengakuinya, sementara di tempat lain terlihat Anthony yang mendatangi sebuah rumah yang terlihat agak kumuh. Ternyata Megan telah mengabari Anthony jika itu rumah Dylan, tapi di saat Anthony mencoba mengetuknya, tiba-tiba It sticks. di malam harinya terlihat Sharon yang berkali-kali menghubungi Anthony, namun tak ada jawaban darinya. Di saat yang sama tiba-tiba Dylan menghubunginya dan meminta Sharon untuk menemuinya. Sesampai di sana, Dylan langsung mengeluarkan sebuah pisau. Melihat itu, Sharon terlihat begitu ketakutan. Ternyata semua yang telah terjadi sudah direncanakan oleh Dylan karena ia merasa Sharon bertanggung jawab atas kematian ayah dan ibunya. Karena Sharon telah berselingkuh dengan ayahnya dan menghancurkan keluarga mereka. Di sini Dylan juga mengatakan jika ia yang telah menghabisi suaminya dan kini ia juga memiliki Anthony. Lalu ia meminta Sharon untuk mengakhiri hidupnya jika ia ingin Anthony selamat. Namun di saat Dylan lengah, Sharon langsung menusuknya dan lari dari sana. Beruntung Teddy datang tepat waktu dan langsung mencari Dylan, tapi ternyata Dylan sudah kabur dari sana. Mereka pun segera pergi mencari Anthony di tempat yang telah diketahui. Sementara Anthony dan Megan terlihat dalam kondisi terikat di sebuah hutan. Dengan penuh perjuangan, Anthony berhasil lepas dari ikatan itu. Sementara Sharon dan Teddy pun telah sampai di tempat yang dituju, tapi tiba-tiba Dylan muncul dan langsung melumpuhkan Teddy. Sharon yang tak mengetahui kejadian itu pun masih terus mencari Anthony. Tapi tiba-tiba Dylan muncul di hadapannya dengan sebuah pistol. Di saat yang sama Anthony muncul untuk melindungi ibunya. Dylan yang sudah kesetanan pun berniat menghabisi mereka berdua. Tapi ternyata Megan muncul dan menggagalkan niatnya itu. Melihat ada kesempatan, Anthony dan Sharon langsung menyerang Dylan.
Di sana, kemarahan Sharon sudah di luar batas dan berniat ingin menghabisi Dylan. Beruntung Anthony berhasil menenangkannya. Di akhir film terlihat Sharon yang mengunjungi Teddy di rumahnya. Di sana ia meminta maaf atas kesalahannya dalam mengambil keputusan menjalin hubungan dengan Dylan dan tak menghiraukan perasaan Teddy yang mencintainya. Dan kini Sharon dan Anthony pun kembali menjalani kehidupan mereka dengan normal lagi. Dan film pun tamat. Ending yang kurang menggairahkan.